Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang hadir di Masjid Nurul Ikhlas BPTP Blok M, dan yang menyaksikan ceramah ini baik live di Facebook Umfa Channel maupun di YouTube Umfa Channel, yang berbahagia dan mudah-mudahan semua dalam bimbingan Allah Azza wa Jal. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu permasalahan yang berkaitan dengan ibadah selalu harus disandarkan dengan yang namanya dalil. Dalil itu dua. Dia bersumber dari dua hal. Dalil yang kita maksud di sini adalah apa katanya Allah dan apa katanya Rasulullah. Lalu kemudian ditambahkan dengan dua. Jadi sumber dasar dalil dua. Kata Allah, kata Rasulnya. Kata Allah dinamakan ayat-ayatnya, firmannya. Artinya kalamullah, Al-Quran. Lalu kemudian kata Rasulullah atau sifat Rasulullah atau sikap Rasulullah yang dinamakan sunnah Nabiullah. Dari dua ini turun tambahan dua. Perhatikan ini baik-baik supaya Anda mengerti kenapa boleh misalkan seorang lelaki menikah tanpa izin orang tuanya. Kenapa perempuan gak boleh menikah kecuali atas izin orang tuanya. Ini ada dalil-dalil yang Anda harus paham turunannya. Turunan yang pertama dia Quran, hadis. Kata Rasul, kata Allah, kata Rasulnya. Atiullaha wa atiur Rasul. Baru kemudian ada yang dinamakan, perhatikan, ijma'us sahabah. Lalu kemudian ada yang dinamakan al-qiyas. Jadi sumber mengambil dalil itu empat. Quran, hadis. Setelah Quran, hadis ada namanya ijma' sahabah. Apa itu ijma' sahabah? Sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah disepakati oleh sahabat, disepakati oleh para sahabat, lalu dijadikan dia suatu hukum. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Waktu Rasulullah hidup belum terjadi kejadiannya. Lalu disepakati oleh para sahabat, dilaksanakan oleh para sahabat, lalu dirutinkan oleh para sahabat. Ini namanya ijma'. Lalu kemudian ada al-qiyas. Qiyas itu ada permisalan di zaman sekarang, tidak ada di zaman dulu. Maka kita mengambil perkiasan hari ini dengan zaman dulu. Boleh nggak menikah dengan mahar utang? Anda pernah nggak dengar orang mengatakan, saya terima nikahnya putri Anda, siapa, Fulanah binti Fulan, dengan mahar sekian, dengan mas kawin sekian, dibayar utang? Pernah Anda dengar? Sekarang saya tanya, jawab, pernah dengar enggak? Di Makassar pernah dengar, ikhwan? Sekarang saya tanya, boleh enggak dengan mahar utang? Ayo. Enggak ada yang bisa jawab. Boleh enggak? Sekarang saya tanya, secara syariat ayo, boleh enggak dengan mahar utang? Ini baru permasalahan. Iya, baru masalah utang bingung mungkin, apalagi masalah PNS. Karena zaman Rasul tidak ada PNS, bos. Ada nggak PNS zaman Rasulullah? Tidak ada. Nggak ada. Ini kontemporer, perlu dibahas. Sekarang saya tegaskan, ikhwan akhwat dengar di belakang, sangat boleh menikah dengan seorang wanita dibayar utang karena Allah. Boleh. Loh, saya belum bahas ijma ini. Kalau PNS mungkin kita bahas ijma. Saya bahas Quran dulu ini. Oke, sekarang ambil Quran, Jamil. Sini cepat. Ya. Sekarang semua buka surah Al-Qasas, ketemu. Ayo. Ayo kita belajar. Mau belajar nggak? Ayo. Kalau mau belajar, buka Qurannya, bos. Iya. Mil, ambil Quran terjemah, muka kau yang baca artinya. Orang yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, teman-teman, yang maharnya utang, jangan jauh-jauh. Nabi Musa. Mau kau apa? Ayo. Nabi Musa utang. Dia nikahi putri siapa? Putri Nabi Syuaib. Coba Anda bayangkan. Buka surah Al-Qasas, teman-teman. Al-Qasas itu, ya, itu surah setelah surah An-Naml. Ya, dia juz ke-20. Buka ayat yang ke-27. Ayo belajar ini. Akhwat di belakang buka ya. Mari kita belajar. Ini hal sederhana dulu, utang. Ya. Saya misal punya anak perempuan, terus saya suka sekali ini anak laki-laki namanya Jamil. Misal, saya bilang, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Kata Jamil ini, saya tidak punya uang. Saya bilang, kamu tidak usah
tidak bisa bayar pakai uang, saya nikahkan kau kerja sama saya 10 tahun. Semua gajimu itu maharnya anak saya. Inilah utang. Kau berutang sama saya kerja 10 tahun. Bahkan utangnya Nabi Musa bukan uang, tapi utang pekerjaan. Baik, baca ya. Satu orang baca terjemahannya. Siapa mau berdiri di samping saya baca artinya? Sini, lumayan masuk YouTube saya loh. Jamil mau, sini mau ke Jamil. Ya, tak kalah hancur begitu. Minta maaf Kak, minta maaf. Maksudku tak kalah kaum ini sini di kanan supaya dilihat kayak orang di Facebook. Ya. Banyak akhwat itu mengintip di belakang, saya tahu Ji. Ya. Ikhlaskan hatimu, tundukkan pandanganmu. Ya, lihat ke Quranmu saja, jangan kau lihat di celah-celah di sana. Baik. Perhatikan ayatnya ikhwan, dengarkan. Saya baca ayatnya. Ini cerita ya. Saya bisa nggak saya tarik mundur sedikit supaya kalian tahu ceritanya ini awalnya. Kita baca sedikit dari ketika Nabi Musa keluar. Ya. Nggak, bagus kita baca dari ini karena ini cerita toh. Kalau kita langsung baca di situ itu kurang menarik. Saya baca kan antum baca terjemahannya saja. Kasih besar saja suaramu nah. Kita mulai baca. Nah, ayat 23 aja. Atau ayat 22. Dari 22 kita baca 5 ayat lah ini. Ini kisah teman-teman. Ayo, mari kita bahas bedah dengan baik. Ya. Perhatikan, saya baca ya ayat 22 ya. Ya. Gemetar kok kah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang perhatikan Qur'annya ya. Nanti antum bisa jadikan ini dalil hukum kalau bicara sama orang tua, tapi jangan menggurui ya. Pelan-pelan, baik-baik ya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Baca Jamil, kasih besar suaramu. Ayat 22. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian. Ya, ketika dia menuju, dia itu Nabi Musa. Dia lari dari Mesir kemana? Ke arah negeri Madian. Oke, kasih besar lagi suaramu. Dia berdoa lagi. Mudahkan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Iya, mudahkan ya Allah agar bukan itu yang ayat 21. Maaf. Fa kharaja minha khaifa yataraqqab. Ayat 21 maaf. Ayat 21. Iya, ketika Musa keluar dari maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Kota itu yang dimaksud Mesir, ya. Terus waspada. Dengan takut dan waspada. Terus dia berdoa, qala, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Selamatkanlah aku dari orang yang zalim. Oke, sekarang lihat. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan iya. Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku. Dalam keadaan ini Nabi Musa, perhatikan, lap meternya kok dong. Keringat betul kok Jamil. Astagfirullah. Kenapa kok? Sekarang pertanyaan saya, ini dalam keadaan ini ya Nabi Musa takut dan dia tidak pernah berpikir tentang menikah. Ini juga bukti teman-teman. Kalau antum berjuang saja di jalan Allah, antum ibadah saja, antum fokus saja akhirat antum fokus saja kumpulkan yang terbaik dari mahar antum, Allah yang tunjukkan jalan antum. Karena kadang-kadang begini kita di Makassar atau di Indonesia, orang terlalu fokus, dia bilang begini, saya pokoknya ini untuk menikah, aku ini pokoknya apa-apa aku kerjakan, menikah, biar nak bantu orang tuanya untuk menikah. Padahal ketika kau bantu orang tuamu, jangan kau kaitkan itu dengan menikahmu, karena memang itu sudah tanggung jawabmu. Masa kau ketika kau bantu, iya mak saya bantu gini karena memang mau kak menikah ini. Jangan. Iya pak saya bantu karena memang saya mau menikah. Atau akhwat mengatakan iya mak saya bantu cuci piring karena memang saya mau menikah ini. Jangan. Tidak ada kaitannya antara menikahmu dengan baktimu sama orang tua. Faham tak? Ini juga bukti bahwa ketika anda masih jomblo, sudahlah berjuang saja di jalan Allah, bekerja saja di jalan Allah, belajar menuntut ilmu kajian seperti ini di jalan Allah. Allah yang tunjukkan jodohmu.
Allah yang urus panaimu. Bahkan lihat nanti di sini di akhir, itu tadi saya bilang ayat 27, nanti Allah ceritakan bagaimana Musa yang tadinya cuma mau kabur dari Fir'aun, mau ditunjukkan jalan kemana dia bisa lari, kemana dia bisa menuju, hingga akhirnya Allah kasih menikah dengan anak dari seorang nabi bernama Syuaib. Mana tahu Musa ketika dia lari, dia tidak tahu bahwa ada di Madian nabi bernama Syuaib. Dia tidak tahu, ikhwan. Oke, kita lanjut. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. Baca dulu sampai situ dulu. Dan ketika dia Musa sampai di Madian, sampai di negeri air, negeri air yang maksudnya begini, negeri air itu sampai di tempat genangan-genangan air, kayak sumurnya begitulah, tapi luas. Oke, terus di negeri Madian. Di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum. Sekumpulan orang yang ambil air di situ baru dikasih minum ternaknya. Jadi apa istilahnya kalau kita kayak danau begitu ya? Mungkin kayak kumpulan air, baru di situ ada sapi-sapi, ternak-ternak, kambing, domba, semua orang bawa itu kumpulan. Ada kumpulan itu orang ambil air kasih minum ternaknya. Oke? Kemudian lihat, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Lihat, di kumpulan laki-laki itu ada dua orang wanita yang tidak bisa ambil air. Dia terhambat karena banyaknya orang yang rebutan ambil air. Namanya wanita, mau disuruh ambil air, kalahlah sama laki-laki yang ambil air. Pasti orang rebutan karena semua mau kasih minum ternaknya. Apalagi Madian itu negeri di Yaman. Negeri itu sangat kering. Iya. Ya, negeri yang bukan di Yaman ya, artinya Madian itu negeri Madian, artinya dia agak sedikit berbatasan dengan Mesir, ya. Lalu kemudian di tempat itu kering, namanya negara Arab tandus, tempat air itu jarang, makanya kemudian orang rebutan. Oke, sekarang lihat, nah, dia dapatkan dua orang wanita. Siapa dua orang wanita ini? Kita lihat. Qala ma khatbukuma, tanya terus jawab. Dia Musa berkata, apakah maksudmu? Apakah maksud kalian berdua? Dia bertanya pada ini anak dua, ini wanita yang berdua. Ada apa kalian di sini? Ngapain kalian? Kemudian dikatakan, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Terus kedua perempuan itu menjawab. Siapa dua perempuan ini nanti dijelaskan di bawahnya. Apa dia jawab? Dapat memberi minum ternak kami. Kami tidak dapat memberi minum ternak kami. Terus sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, maksudnya kecuali semua ini orang selesai baru kami juga bisa ambil air, karena dia tidak bisa pulang kalau dia tidak bawa air untuk ternak-ternaknya atau sudah dia kasih minum ternaknya. Karena apa lanjutan terakhirnya? Wa abuna syaikhun kabir. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang lanjut usia. Sedangkan ayah kami orang tua yang lanjut usia, yang telah lanjut usianya. Siapa yang dimaksud orang tuanya? Syuaib. Sekarang kita lihat, ya. Kemudian fasaqalahuma summa tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqalahuma, maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Diambil oleh Nabi Musa air, dikasih minum semua ternaknya sampai kenyang itu ternaknya semua itu wanita. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, dia cari pohon. Dia berdoa. Apa? Ini bagus sekali doa ini, ikhwan. Pakai ini antum doa, insya Allah cepat jodohmu. Tapi asalkan kau sering menolong orang dan menolongmu tulus, bos, tidak modus. Karena ini di cerita ini pelajaran selanjutnya bagi para jomblo. Karena ini yang lakukan kan Nabi Musa. Nabi Musa waktu ini masih jomblo, masih belum menikah. Ini Nabi Musa, dia tolong ini perempuan, dua wanita,
Setelah dia ambil, dia kasih minum ternak, dia ambil, dia kasih. Bayangkan dia datang paling terakhir, selesai paling awal. Artinya saking kuatnya Nabi Musa, tidak ada istirahatnya. Kalau yang lain kan ambil dulu kasih minum. Kalau Nabi Musa tidak, ambil kasih minum, ambil lagi kasih minum. Dia datang paling terakhir, dia selesai paling awal. Makanya semua penggembala yang bawa ternak di situ kaget. Ini orang dua wanita pulang duluan, selesai dia kasih minum ternaknya, sedangkan yang lain masih kasih minum ternaknya. Karena kan mengambil air itu butuh tenaga. Dan Nabi Musa itu memang nabi yang paling kuat tenaganya. Bayangkan dalam Al-Quran diceritakan satu kali dia pukul seseorang tidak sengaja, meninggal. Itu tidak sengajanya. Bagaimana kalau tidak sengaja? Nabi Musa, bayangkan. Nah, di sini lihat ada satu, perhatikan, ada satu kisah di sini. Ini yang ayat ini, khusus ayat 24 ini. Ini kisah mengajarkan pada kita, kalau Anda menolong siapapun dan itu lawan jenis, modusmu hati-hati. Karena itu berpengaruh. Makanya setelah itu dia lakukan Nabi Musa, kan capek toh? Iya, tidak ada yang bilang, alhamdulillah sudah mi ukhtina. Iya. Atau iya, tabe Musa ya, Musa. Ini nomor teleponku. Nggak ada ikhwan. Iya, tabe ada nomor WA aku, tabe IG ku _ Musa _ apa? Nggak ada ikhwan. Setelah dia lakukan itu, karena dia bertanya, kenapa dia bertanya pada dua wanita itu? Karena wanita itu kasihan. Dia lihat itu wanita kasihan. Tidak ada modusnya. Setelah selesai dia bantu, dia langsung cari pohon, dia berteduh, lalu dia berdoa. Lihat ini doanya ya, bagus sekali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Terjemahkan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Setelah dia bantu orang, dia cuma minta sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Padahal kalau dia mau minta balasan dari itu wanita kan bisa. Misal ya berapa-berapalah tuh. Tidak ada. Dia pergi berturut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini juga doa bagus sekali dibaca setelah antum beramal soleh. Jadi kalau ada kebaikan antum lakukan, misal antum baru bagi-bagi beras, baru bagi-bagi sembako, baru bersedekah, katakan ini, Rabbi ini untuk menjaga keikhlasan. Seakan-akan kita tidak memerlukan balasan dari orang lain. Tapi kadang-kadang memang hati kan bilang, apa nak balaskan Kak Di? Sudah mak bantui. Kan memang biasa begitu. Untuk menghindari itu, hindarkan dari modus, hindarkan dari tidak ikhlas. Baca ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau secara bahasa sederhananya, ya Allah, aku hanya berharap kebaikan yang sedikit darimu ya Allah. Aku tidak berharap dari yang lain. Ya, mungkin dalam terjemahan Quran ini dikatakan makanan, bisa juga. Karena waktu itu kan mungkin Nabi Musa lapar, capek. Tapi yang secara umum terjemahannya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku hanya butuh sedikit dari rahmatmu, sedikit dari kebaikanmu. Kenapa? Karena kalau sedikit saja kebaikannya Allah, itu kita sudah puas sekali, sudah bahagia sekali. Ini doa yang luar biasa dari Nabi Musa. Oke, sedikit lagi. Nah, lihat, setelah dia pulang itu perempuan, perhatikan ikhwan, dia datang lagi. Lihat ini, mulai masuk kisahnya. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Oke, stop. Ini untuk akhwat, dengarkan. Akhwat, dalam kisah ini, kalau Anda mau mendapat jodoh, kalau tadi laki-laki apa? Satu, Anda harus berjuang di jalan Allah sebagaimana Nabi Musa. Dua, Anda harus menjadi orang yang banyak berdoa agar terhindar dari kezoliman. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Tiga, ketika Nabi Musa ketemu dengan orang yang butuh bantuan, dia bantu dengan tulus, tidak modus. Maka laki-laki itu dibutuhkan bantuannya, tulus tanpa modus. Tapi lihat, ketika Allah bercerita, ini dengar para akhwat dan para ikhwan yang punya adik perempuan, kasih tahu. Kalau laki-laki dibutuhkan kerja kerasnya, doanya, usahanya. Kalau perempuan dibutuhkan yang paling pertama, rasa malunya. Malu sama Allah. Malu menampakkan aurat. Malu menjadi akhwat yang, ya, mohon maaf, ya, ada istilah TLKG, GLTR,
CLD, ya. Anda terjemahkan, ada CLD Caleda, TLKG Talekang, GLTR Galetere. Itu semua bahasa Makassar. Ya, itu jangan jadi akhwat yang seperti itu, ya. Karena yang paling pertama diharapkan dari seorang wanita itu rasa malu. Kalau rasa malu itu sudah hilang dari wanita, wanita tidak ada harganya. Percaya sama saya. Ikhwan, antum mau punya istri yang pernah, mohon maaf, ya, antum mau punya istri yang mungkin jadi bekasnya orang-orang lain, ya. Karena kenapa dia begitu murah di hadapan yang lain? Karena dia tidak punya rasa malu. Kalau wanita itu punya rasa malu, inilah yang menjadi dasar pertama seorang wanita menemukan jodoh yang soleh. Jaga dirimu, jaga harga dirimu, tanamkan rasa malu dalam dirimu. Wanita itu harus paling tinggi apanya? Rasa malunya. Kalau laki-laki harus paling tinggi apanya? Kepeduliannya. Laki-laki peduli, wanita pemalu. Ketemu antara yang peduli dengan pemalu. Nabi Musa peduli. Tidak ada yang suruh, bos. Kalau orang lain kan bilang, ih ngapain saya bantu ini perempuan. Tapi kalau anda lihat akhwat butuh bantuan, bantu. Tapi setelah bantu, jamu kau tukar WA. Kalau jodoh ketemu, serius. Ikhwan, kalau jodoh ketemu, serius. Justru kalau antum tukar WA, antum berharap nanti muncul perasaan, ku WA enggak ya, ku WA enggak ya, bagaimana ya memulai bahasanya, bagaimana ya, apa yang harus saya sampaikan. Jangan tukar. Antum suka dia, antum sudah tolong, bersandar di sebuah pohon, sujud di sebuah sejadah, atau lakukan hal yang lain sebagaimana Nabi Musa pergi meninggalkan wanita itu, tidak ada omongan apa-apa, sudah Mina selesaikan tugasnya, terselesaikan bantuannya, dia pergi bersandar lalu mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya hanya butuh sedikit kebaikanmu ya Allah. Coba bayangkan, ya. Anda lihat ikhwan, ya. Ini kisah luar biasa. Ini Quran ya akhi, ini Quran yang kita baca, ini Quran barusan ini. Ini yang sedang kita pelajari Quran. Masa antum tidak percaya ini kisah? Lihat ini, Allah mengatakan, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ketika itu datang seorang wanita. Wanita itu dari dua orang wanita. Salah seorang dari dua orang wanita, yaitu dua orang putri Syuaib. Salah satunya diutus oleh Nabi Syuaib pergi menemui Nabi Musa. Dengan apa dia menemui? Dengan rasa malu. Al-istihya. Coba baca Jamil lanjutannya. Nih lihat ya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia berkata, sesungguhnya, mulai dari faja'athu ihdahuma. Mereka berjalan mulai dari ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Dan kemudian datanglah, ya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dengan malu-malu. Ingat ya, wanita harus malu-malu. Kalau wanita tidak ada malunya, sudah. Ya, ikhwan, jangan cari akhwat yang terlalu vulgar di medsos. Jangan. Semuanya cerita di medsos. Percaya kalau biar makannya dia upload, dia selfie dirinya, biar minumnya dia upload, dia selfie dirinya, biar apa dia upload, semua dia upload. Ikhwan, percayalah, nanti kalau ada aib rumah tanggamu juga dia upload. Cari akhwat yang fotonya cuma bunga-bunga, foto profilnya cuma apa, tapi isinya berbobot, yang suka update poster-poster kajian. Dia tidak suka terlalu bagaya. Ya guys, saya lagi di, waduh, jangan cari akhwat yang gitu. Serius Kak, dan akhwat harus sadar diri. Semakin Anda mengekspos diri Anda, semakin yang mendatangi Anda semut-semut yang berkeliaran. Tapi semakin Anda menutup diri Anda, semakin Anda mendekatkannya hanya pada Allah yang gaib, maka yang akan datang utusan dari yang gaib. Siapa yang gaib? Allah. Siapa yang utus? Allah. Maka kadang-kadang akhwat, mohon maaf, yang justru Anda incar-incar untuk ekspos, Anda coba untuk tag dia, Anda coba untuk bagaimanakah dia di medsos, di mana, justru dia tidak datang padamu. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah, justru dia datang padamu. Pas kau ditanya, pas itu ikhwah ditanya, ketika dia datang di rumahmu, lalu orang tuamu bertanya padanya, di mana ki kenal anakku? Ikhwan itu bilang, di parkiran ketika pulang kajian. Di parkiran ketika pulang kajian. Lalu kemudian bagaimana bisa Anda sampai suka dengan anak saya? Apa dia bilang ini ikhwan? Dia bilang ini ikhwan, kalau tujuannya sudah kajian, ya, tujuannya sudah kajian, kebiasaannya sudah kajian, maka apalagi yang kita ragukan?
Ikhwan itu menjelaskan bahwa kalau akhwat itu sudah kajian, maka tidak perlu diragukan. Ya. Kalau dia punya kekurangan, saya pun punya kekurangan, maka kajian menambal kekurangan-kekurangan. Ya. Itu berarti akhwat itu mau baik dan saya juga mau baik. Banyak yang seperti itu, ikhwan. Wah, kalau saya cerita semua itu anggota saya yang sudah dikasih menikah ratusan. Ada alumni Sudan, ada adik kelas saya di Sudan, tim-tim saya di sini, ada anak Barbarossa yang saya kasih menikah, banyak sekali. Ya. Ya. Banyak kisah-kisah aneh, termasuk siapa? Anak binaan saya yang paling pertama itu, anak namanya Halaqah Barbarossa. Sebelum saya bikin sahabat Hidayah, sahabat yang lain-lain, Al-Amin Community dan seterusnya, ada saya bina namanya Al Barbarossa. Anda tahu, saya tidak pernah menyangka dari binaan saya itu ada yang menjadi menantunya Ustaz Zaitun. Namanya Khalid, kenal? Ya, Khalid Saifullah. Dulu nakal sekali ini anak. Saya bina dia masih merokok. Saya bina dia masih begini, saya panjang rambutnya naik. Tidak pernah saya bayangkan dia akan menjadi menantunya Ustaz Zaitun, ikhwan. Ustaz Zaitun Rasmin. Anda bayangkan, semua ustaz-ustaz kaget berapa WhatsApp masuk ke saya. Ketika kemudian dia berubah. Saya bilang orang berubah. Ya. Orang bisa berhijrah. Ya. Dulu bahkan pernah diusir dari rumah 2 bulan Khalid ini. Ibunya ketua LM, Wahdah Islamiyah, Lembaga Muslimah Wahdah. Ya. Khalid. Tapi subhanallah ikhwan, kita tidak pernah tahu takdir seseorang. Orang berubah. Sekarang di mana? Mahasiswa Qasim. Sudah semester 5 kalau saya tidak salah. Khalid ini. Jadi antum jangan pernah mengukur diri antum hanya dengan masa lalu. Antum tidak. Antum fokus saja. Allah pilihkan jodohmu sesuai dengan semangat berubahmu. Fokus kerja, tidak usah modus, ikhwan. Antum mau kejar akhwat, kalau tidak jodoh tidak akan dapat. Lebih bagus tidak usah dikejar supaya tidak kecewa, supaya tidak juga terganggu fokus kita. Dan Allah yang utus. Bagaimana cara Allah? Macam-macam. Iya. Coba ini, Nabi Musa itu keluar untuk menghindari kezaliman Firaun, tapi kemudian Allah kasih bonus menikah. Coba. Sampai Madian dia tidak pernah menyangka dia didatangi oleh seorang anak dari Syuaib. Kita lanjut ya. Ini lihat. Lanjut, qalat inna abi yad'uka, sungguh ayahku memanggilmu. Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu. Memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu. Kemudian dikatakan, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, makanya dinamakan al-qasas, cerita. Wa qassa 'alaihi al-qasas la takhaf, qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Lanjut. Ketika Musa mendatangi ayahnya. Mendatangi ayahnya. Yang dimaksud ayahnya ini perempuan siapa tadi? Nabi Syuaib. Ini ada cerita sedikit dari para ahli tafsir. Tahu enggak bagaimana caranya? Antum sesuaikan ya, Mal. Saya mau beri kasih contoh. Ini juga yang Facebook. Ini satu orang di sini, Mal. Saya mau beri kasih contoh. Tahu enggak ikhwan, akhwat? Caranya ini Nabi Musa waktu ke rumahnya kan didatangi sama ini akhwat. Antum tahu enggak? Apa kata sebagian ahli tafsir dan sebagian orang-orang yang menerjemahkan ini cerita? Kan Nabi Musa lagi bersandar toh di tempat yang tadi dia bersandar. Faham enggak? Setelah dia bantu toh, pulang ini anak 2. Maksudnya ini anak 2, anaknya Syuaib dua-dua. Dia pulang kan, terus diutus satu orang dari orang dari keduanya ini, salah satu dari keduanya diutus untuk memanggil Nabi Musa. Tadi dikatakan apa? Untuk apa? Sungguh ayahku memanggilmu untuk membalas kebaikan, ya kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Nabi Musa ke rumahnya itu? Nah, coba lihat ini. Ini pelajaran penting juga. Bagaimana caranya Nabi Musa kan datang ini akhwat, ya kan? Bagaimana caranya Nabi Musa ke sana? Kan tidak mungkin bilang, iya duluan Meki, share lokasi kini. Tidak mungkin kan? Belum ada Sherlock kan waktu itu, belum ada Maps kan? Tahu nggak caranya? Lihat ini, ikhwan dan akhwat. Ini pasti banyak sering terjadi di kampus juga. Caranya, waktu Nabi Musa didatangi oleh ini putrinya Syuaib, Nabi Musa bilang begini, baik. Kan dia bilang inna abi yad'uk, sungguh ayahku memanggilmu untuk membalas kebaikanmu. Kan begitu tadi ya? Ya kan? Sekarang tahu nggak caranya dia? Ketika Nabi Musa bersandar lalu kemudian dia mengatakan, maaf geser sedikit, ya.
Iya. Terus Nabi Musa mengatakan, ya aku duduk nah karena masih ada lanjutannya. Nah, Nabi Musa mengatakan, dengarkan ikhwan. Dia bilang Nabi Musa sambil dia bersandar, lalu dia mengatakan, baik, saya akan ke rumahmu. Tapi caranya saya yang jalan duluan. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu mau mengarahkan saya belok kanan, kamu tidak usah bicara. Lihat, bicaranya saja aurat perempuan itu. Iya kak, iya. Apa kabar Uhti? Coba antum lihat, ini bahaya ini, serius kak. Sekarang lihatnya, dia bilang Nabi Musa, kalau antum, kalau kamu mau, ini dia sambil menundukkan pandangannya, baik, saya akan ke rumah bapakmu, kira-kira begitu ya. Kalau kamu mau mengarahkan saya ke kanan, tapi saya jalan duluan ya, kata Nabi Musa. Kalau kamu mau mengarahkan saya ke kanan, ambillah batu, lemparkan dia ke kananku, maka saya akan belok kanan, jalan terus. Kalau kamu bilang ke kiri, maka ambillah batu, lemparkan ke kiri, maka saya akan belok kiri. Kalau sudah sampai di rumah, maka lemparkan batu itu ke belakangku, supaya saya tahu saya harus berhenti. Coba ikhwan, kalau kita tidak tahu, sini di mana kita jalan? Coba, subhanallah, pelajaran Al-Quran. Kan di sini tidak diceritakan. Yang menceritakan ini para ahli tafsir. Maka di sini dilihat bahwa lihat bagaimana seorang Nabi Musa menjaga dirinya dan bagaimana seorang wanita tahu menjaga kesuciannya. Dan itu bayangkan ikhwan, sekarang Anda cari anak muda zaman sekarang yang begini, kalau ada kasih tahu kak. Oke. Hebat aslinya pak. Kalau dia di WA sama ikhwan, baru dia bilang ada akhwat WA kika begini, langsung dia bilang, tabe saya tidak menerima chat dari akhwat, kalau kita mau berhubungan saya, ini nomornya adik perempuan saya. Wah itu dahsyat. Karena kalau antum banyak komunikasi, wah bahaya ikhwan. Berani nggak antum kayak gitu? Kalau mau dapat jodoh soleh, dapat jodoh soleha, ayo coba praktekkan ini. Akhwat jangan WA ikhwan, jangan DM ikhwan. Bahkan kalau perlu akhwat itu Instagramnya harus privasi. Dia bilang akhwat only. Iya gitu dong. Iya. Anda bebas upload karena akhwat only. Iya. Nah tapi tiba-tiba ada ikhwan pakai akun akhwat. Tambah modus lagi pak, bahaya. Jadi sampai seperti itu Allah menceritakan dalam Quran. Oke, ayo sini lagi Jamil. Sedikit lagi kita selesaikan. Nah, baik. Apa dikatakan oleh Nabi Syuaib? Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas, ketika dia telah datang lalu menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Akhirnya Nabi Musa cerita, mulai dari dia diusir sama Fir'aun, dia dikejar, dia pukul orang, meninggal dan seterusnya. Kemudian qala la takhaf, kata Syuaib, janganlah engkau takut. Jangan engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Orang yang zalim itu yang dimaksud Fir'aun dan tentaranya ikhwan. Terus qalat ihdahuma, saya baca lagi ayat 26, ini sudah mau masuk ini. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Lihat akhwat, dengar ini akhwat, kalau antum mau sampaikan sesuatu sama orang tua, belajarlah dengan cara penyampaiannya anaknya Syuaib kepada Syuaib. Jangan terlalu to the point. Iya. Contoh, lihat ini bahasanya anaknya Nabi Syuaib. Dia bilang, wahai ayah. Ceritanya ini anaknya Nabi Syuaib. Mungkin dia bilang, ini orang baik sekali. Sayang sekali kalau dia tidak kerja di tempat kita. Ini bahasa halus, bahasa sindiran, bahwa salah satu di antara mereka mau dinikahkan. Tapi dia tidak to the point. Dia bilang, ini mau pak, enggak, tolong nikahkan. Tidak, dia coba lihat. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang dari keduanya, apa dia bilang? Jadikanlah dia sebagai, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Maksudnya itu pekerja, mengertilah ini Nabi Syuaib, bahwa kalau minta dijadikan pekerja, otomatis dia akan tinggal bersama Syuaib. Kalau ditinggal bersama Syuaib, berarti dia jadi menantunya Syuaib. Itu bahasa kiasan. Ini para akhwat, kalau anda menginginkan ikhwan, itu pakailah bahasa kiasan kepada orang tua anda. Jangan terlalu to the point. Iya, pakai bahasa kiasan. Iya. Iya.
dengan bahasa-bahasa yang lebih halus supaya orang tua itu tidak merasa digurui. Nah, lihatlah ini bahasanya putrinya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Jadi akhirnya Nabi Syuaib yang kemudian mengerti, oh itu maksudnya. Oke. Sekarang lihat. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik dan engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Kuat dan dapat dipercaya. Dari ayat ini saya ambil namanya anakku, Al-Amin. Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Amin juga itu julukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat dipercaya. Berarti, oke, sekarang lihat. Setelah dia dengar itu dari anaknya, langsung disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Ini juga bagi para orang tua. Kalau sudah dikode mungkin sama anak, tak perhatikan siapapun yang menyimak ini, orang tua yang menyimak ceramah saya dimanapun berada atau yang hadir pada tempat ini, saya kabari dan saya beritahukan, kalau ada seorang anak sudah bilang kepada kita, "Ma, Pa, saya sudah mau menikah," itu jangan ditunda. Saya ulangi, sunnah dalam ayat ini, perhatikan ikhwan, ayat sebelumnya, ketika sudah selesai ayat sebelumnya, langsung setelahnya Nabi Syuaib mengambil keputusan. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kalau anda menunda-nunda pernikahannya anak anda, ya apalagi kalau dia sudah baku suka, sudah baku kenal, dan sudah sama-sama siap, anda mengatakan tundami dulu, tunggu PNS-mu, tundami dulu sampai kau lulus PNS, tundami dulu sampai ada pekerjaannya, tundami dulu sampai dia jadi dokter, atau dia mengatakan tundami sampai selesai spesialisnya, tundami. Saya katakan akan lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Bisa jadi sebelum PNS anda meninggal. Apa anda tidak mau menyaksikan pernikahan anak anda? Maka kalau sudah ada kode dari anak-anak kita, dia bilang saya sudah mau menikah, dikasih menikah. Ustadz Ikhwan, mertua saya, itu semua anak gadisnya, termasuk istri saya, itu dinikahkan tidak ada yang lebih dari 18 tahun. Istrinya Dr. Faisal 18 tahun, istri saya 16 tahun. Istrinya ada ipar saya, itu yang saya kasih menikah dengan Ustadz Siddiq. Ustadz Siddiq itu orang Bandung, adik kelas saya di Sudan. Saya kasih jodoh dengan adiknya istri saya, itu 14 tahun. 2 SMP. Sekarang sudah 2 anaknya, jalan 3 anaknya. Coba bayangkan, iya. Aisyah istri Rasulullah dinikahi Rasulullah seberapa? 6 tahun. Ya. Dimulai itu istilahnya hubungan suami istri 9 tahun. Ya. Kita ada peraturan undang-undang anak, tidak apa-apa menikah dulu, nanti buku menikahnya kalau sudah 18 tahun. Oke. Tidak ada yang larang. Menikah secara agama, nanti sahnya secara KUA 18 tahun, tidak ada masalah. Ya. Dulu waktu zaman saya menikah belum ada peraturan minimal 18 tahun. Sekarang ada peraturan. Kalau ada peraturan dari negara minimal 18 tahun, tidak apa-apa. Anda menikah 16 tahun, nanti 18 tahun cetak buku nikah, nggak apa-apa. Sah-sah saja, biasa saja. Karena dalam agama itu menikah itu yang syarat sahnya menikah itu dari segi agama, bukan dari segi aturan negara. Ya. Nabi Rasulullah SAW menikahi Aisyah 6 tahun, menjalankan hubungan rumah tangga suami istri 9 tahun Aisyah. Meninggal Rasulullah usia Aisyah 18 tahun. Paham ya, ikhwan? Jadi ini menjadi bukti bahwa ikhwan sekalian melakukan Allah. Kalau ada orang tua ya yang kemudian anaknya sudah kode, Pak, ada bisa suka akhwat. Dia aja mau nak selesaikan, ini bahaya, tidak boleh ini begini. Anda harus komunikasi, siapa nak akhwatnya? Kenapa kita mau menikah? Kalau apalagi kalau bahasanya tabe ya. Orang tua, dengarkan baik-baik para orang tua, ayah dan ibu yang menyimak di Facebook saya dimanapun, di YouTube saya. Apalagi kalau bahasanya, ketika kita tanya, kenapa kau sudah mau menikah nak? Dia bilang begini, saya sudah tidak tahan Pak. Kalau bahasa itu yang keluar, jangan ditunda. Daripada anakmu berzina, daripada anakmu melihat yang haram, lalu melampiaskan syahwatnya dengan melihat yang haram, atau boleh yang biasa disingkat dengan bahasa onani, atau dia melakukan perbuatan yang zalim, yang semuanya dosa, maka daripada dia melakukan itu lebih baik izinkan dia menikah muda. Karena wajar saja anak-anak sekarang harus menikah usia muda. Karena fitnahnya juga banyak ikhwan. Zaman dulu belum ada internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, belum ada dulu. Jadi kalau orang tidak baku temu, tidak ada syahwat, tidak ada internet.
Zaman sekarang dari dalam kamar orang bisa maksiat, berzina mata, ikhwan. Tinggal tutup kamar, buka internet, nyalakan kuota, buka yang lain-lain, naudzubillah. Lalu dia lepaskan syahwatnya, selesai. Bagi dia, mohon maaf, sebagian anak muda sampai 35 tahun belum menikah karena keasyikan onani. Maka yang tanggung dosanya ini, kalau anaknya sudah sampaikan pada bapaknya, anaknya sudah sampaikan pada mamanya, yang tanggung dosanya ibunya, bapaknya. Anaknya juga berdosa, tapi dia ikut menanggung dosanya. Artinya ketika anaknya bikin dosa, anaknya dapat dosa, orang tuanya juga dapat dosa. Apa alasannya? Ditunda-tunda pernikahannya. Hati-hati. Dan hati-hati ya, yang bisa onani itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka itulah saya bilang, kodong PNS lah lo syaratnya. Nah itu PNS bisa jadi tak 3 tahun lagi baru buka. Ada kan beberapa tahun terakhir tidak buka PNS, betul enggak? Ngeri sekali. Iya. Kalau ada orang tua bilang syaratnya dia harus PNS, kasiannya itu anaknya yang sudah baku suka misalkan harus tunggu PNS, dan PNS misalkan buka 3 tahun lagi, itu pun ikut ujian belum tentu lagi lulus. Nah semakin kesini semakin ikut PNS, semakin berjalan waktunya, semakin berjalan waktu ijazahnya, semakin lama waktu ijazahnya, semakin kecil kemungkinan dia diterima. Kalau dia dulu lulusan Unhas tahun 2014 ikut PNS tahun 2016, oke, 2 tahun. Tapi kalau ditunda lagi 2020 baru dia ikut 6 tahun nih, dia akan kalah saing dengan anak-anak baru yang lulus. Karena pasti orang PNS bilang lebih bagus ini, masih muda. Akhirnya sampai 35 tahun itu gara-gara PNS jadi diurus, tidak menikah-menikah orang. Habis mi juga waktu. Berapa mi bimbingan CPNS dia ikuti, kasihan. Berjuta-juta uang dia habiskan, nah tidak lulus tonji. Yang paling parah, dia belajar, orang lain tidak belajar. Dia tidak lulus karena dia tidak ada uangnya untuk masogok. Ada begitu ya kawan. Tinggal tanya berapa nomor pendaftaranmu, tabe ini 5 juta, kasih lulus kak. Ada yang bermain di dalam, ada. Iya. Karena dia tidak punya uang, dia tidak lulus. Kalau dia tidak lulus, nah itulah makanya kita jangan terkurung pada satu wanita. Dia bilang harus PNS. Dia bilang mohon maaf bu, cari maki PNS. Iya. Saya mudah-mudahan nanti yang bisa kasih pekerja PNS. Iya. Iya. Punya usaha, punya perusahaan, pekerjakan orang, jauh lebih bermartabat ikhwan. Anda gaji orang. Iya. Baik, oke. Nah ini sekarang ayat yang bercerita tentang utang. Bolehnya menikah utang. Perhatikan ya. Baik utang secara langsung ke orang tuanya, atau utang secara langsung ke orang lain baru nanti dibayar. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال إني, dia berkata, siapa yang berkata di sini? Syuaib. Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku. Seorang dari kedua anak perempuanku. Terus dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Berarti maharnya utang. Karena tidak ada itu ketentuannya, syaratnya. Saya nikahkan kamu dengan syarat, dengan ketentuan kamu bekerja sama saya berapa tahun? 8 tahun. Hijaj itu di sini diambil dari haj. Haj itu haji. Selama 8 musim haji maksudnya. 8 musim haji berarti 8 tahun. Oke, lanjut. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Kalau kau tambah jadi 10 tahun, lengkapi dari 8 jadi 10, maka itu kebaikan darimu, istilahnya tambahan darimu. Oke, terus wa ma uridu. Aku tidak bermaksud
memberatkan engkau. Nah, dengarkan, kalimat inilah yang harusnya kalau para orang tua mau dapat anak-anak menantu yang soleh, menantu idaman sebagaimana judul kita, inilah kalimat yang harus keluar dari para orang tua. Saya tidak akan pernah mau membebani dirimu. Coba baca ulang. Wa ma uridu an asyukka alaik. Apa kata Syuaib di situ? Wa ma uridu. Tidak bermaksud. Dan aku tidak pernah bermaksud memberatkan dirimu. Maka pertanyaan paling bagus yang harus dikeluarkan oleh orang tua yang mau dapat menantu idaman, pertanyaannya adalah ketika ditanya berapa saya naikkan anak, berapa uang maharnya, maka pertanyaan itu harus dijawab pada orang tua yang ingin menjadikan menantunya jadi menantu idaman, yang saleh, yang baik akhlaknya dan seterusnya. Maka dia balas, berapa kemampuanmu, karena saya tidak mau memberatkan dirimu. Itu yang paling bagus. Kalau begitu pertanyaannya orang tua, wahai para akhwat, yakin kak? Iya, soleh suami tak. Tapi kalau dia bilang tabe nak, ada itu uang beras, lain itu uang kuda, lain lagi itu uang. Atau dia bilang tunggu dulu nak, kurincikan ki, anakku ini tamat S1, anakku ini calon dokter, alhamdulillah sudah mi umroh. Jadi kalau tambah sudah umroh ada lagi 20 juta itu nak kalau sudah mi umroh. Iya. Anakku ini ya sudah. Nah, hitung anaknya dengan menghitung uangnya. Ini tidak benar, ikhwan. Bukan adat syariat itu menghitung anak. Anda mau jual anak atau Anda mau menyerahkan anak kepada orang yang tepat. Kalau Anda mengatakan mau menjual anak, mohon maaf, anakmu berarti sama dengan pakaian, barang. Anda jual, kita beli. Kalau kita beli, mohon maaf, berarti Anda tidak lagi bertanggung jawab, tidak ada lagi ada hak. Ini kan tidak benar. Kalau Anda mau menitipkannya kepada menantu idaman, itu yang benar. Menyerahkan titipan, saya titipkan anakku, bimbing baik-baik, berikan saya cucu yang soleh. Itu bagus. Daripada Anda kemudian mengatakan, sekian harganya. Akhirnya ikhwas kalian, orang-orang yang terjadi sekarang, kenapa banyak kemudian masalah rumah tangga terjadi? Karena orang-orang yang menikah merasa dia membeli itu wanita. Faham tak? Karena dia punya uang. Akhirnya banyak wanita, istri-istri yang dilarang menemui orang tuanya. Karena dia bilang, saya kan sudah beli kau. Ini kan tidak benar dalam agama. Maka budaya ini harus kita hancurkan di Sulsel ini. Seandainya saya bisa kumpulkan semua orang tua yang keras kepala, kasih satu kali tabligh akbar, kita berdebat sekalian. Buka forum debat, panggil TVRI, masukkan koran Fajar. Ustaz Farrozi menantang setiap orang tua yang masih mempermasalahkan PNS dan panaiknya. Siapkah saya berdebat, Pak? Asal kalau dia kalah, dia kasih nikah anaknya dengan uang yang murah. Tidak perlu mahal. Yang penting kau jaga anakmu baik-baik. Subhanallah. Betul enggak? Tapi rata-rata orang tua tidak mau diajak berdebat, Pak. Dia bilang, saya punya anak Ustaz, ambil anakmu. Subhanallah, kasihan anaknya. Akhirnya anaknya banyak bikin dosa gara-gara itu. Nauzubillah. Oke, lanjut. Satajiduni insyaallah minas salihin. Insyaallah engkau akan mendapat ikut termasuk orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang baik. Qala, lanjut satu ayat lagi. Qala dzalika baini wa bainak. Ini jawaban Nabi Musa. Lanjut. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Baik, maksudnya ini Nabi Musa sudah terima. Oke, saya terima nikahi anakmu dan itu perjanjiannya adalah kesepakatan saya dengan kamu. Terus dari sini juga dijadikan bukti ikhwan bahwa menikah itu tidak perlu mewah, tidak perlu. Ini cukup orang tuanya ada, anaknya ada, saksinya ada maharnya. Maharnya Nabi Musa utang. Utang berapa tahun kerja? 8 tahun. Jadi kalau ada orang bilang, orang tua bilang, tidak ada uangku, mak bisa gak utang saja? Bagaimana utangnya? Saya kerja di perusahaannya itu bapaknya. Bisa. Berapa tahun kerja? 8 tahun. Oke, tanda tangan. Antum tidak boleh pindah. Antum kerja terus sampai itu 8 tahun. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Wallahu ala ma naqulu wakil. Lanjut. Ayyumal ajalain? Yang mana saja? Ayyamal ajalain. Itu perjanjian antara aku dan engkau. Ya, ayyamal ajalaini qadaitu. Yang mana saja dari kedua waktu yang dia tentukan itu yang akan sempurnakan. Ya, yang akan disempurnakan, yang akan aku sempurnakan.
maka tidak ada tuntutan atas diriku. Maksudnya kalau Nabi Musa pilih 8 tahun atau pilih 10 tahun, tidak ada tuntutan, tidak boleh menuntut. Kalau sudah 10 tahun atau 8 tahun yang dipilih, tidak boleh Nabi Syuaib lagi mengganggu karena sudah selesai lunas maharnya ceritanya. Oke, terus dan Allah saksi atas apa yang kita ucapkan. Iya, bahkan di sini dikatakan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Ini menjadi bukti tidak perlu mewah kalau menikah, ikhwan. Ya, baik, duduk. Ikhwan sekalian, kalau antum tidak punya uang dan antum punya calon mertua, antum tahu dia punya sawah, dia punya perusahaan, dia punya toko, sampaikan, Pak, boleh nggak saya nikahi anak tak dengan saya bekerja sama kita 8 tahun? Nikah. Kau kasih viral Makassar, bos. Nanti kalau jadi kau begitu, sampaikan ke saya liput kau. Inilah orang yang menikah dengan jadi nanti tidak apa-apa, di akad saya nikahkan kamu dengan misal siapa namanya Aisyah. Saya nikahkan kamu dengan nama Aisyah binti Abdullah, misal nama bapaknya. Ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin. Iya, misalkan dengan mas kawin 8 tahun bekerja bersama saya, dibayar utang karena Allah. Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin atau dengan mahar 8 tahun bekerja bersama Bapak Abdullah, dibayar utang karena Allah. Sah. Ini kalau ada begini di Indonesia, Pak, saya kasih viral. Siapa yang mau, ikhwan? Ayo. Ayo ikuti dulu Nabi Musa. Kasih viral dulu satu kali di Makassar. Siapa yang bisa kira-kira? Utang bekerja boleh. Tidak ada uang, utang bekerja. Pak, saya tidak ada uang. Iya. Bisa nggak saya utang? Utangnya apa? Bekerja sama Bapak di perusahaannya Bapak, atau saya yang kelola sawahnya. Berapa tahun? 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun, lunas utangku, maharku. Boleh. Ini Quran. Sekarang lihat, kalau masalah utang saja boleh. Perhatikan, utang ini dibayar utang boleh. Iya. Kenapa justru mengikat dengan hal-hal yang mohon maaf tidak jelas? Utang itu jauh lebih jelas. Kenapa? Ada kesepakatan. Berapa? 8 tahun kerja. Berapa tahun? 10 tahun kerja. Jelas. Kalau PNS tidak jelas, Pak. Lulus belum tentu. Ikut 10 kali belum tentu lulus. Iya. Semakin bertambah usia, semakin lama itu ikut ujian lagi, semakin kecil kemungkinan lulus. Iya. Maka tidak masuk di akal. Ini tidak masuk di Quran, tidak ada. Di hadis tidak ada. Kesepakatan sahabat tidak ada. Harus menjadi ini, menjadi, apalagi cuma menjadi pegawai. Aduh. Apalagi dikiaskan kemana juga tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam ayat-ayat apapun yang menjadikan orang harus jadi pegawai baru kemudian. PNS itu kan apa? Kepanjangan PNS, pegawai negeri sipil. Masa syaratnya jadi pegawai? Tidak masuk di akal. Nah, ini gambaran ya sederhana, ikhwan, dari kisah Nabi Musa tadi. Ini gambaran sederhananya apa? Bahwa subhanallah, kita ini sudah semakin termakan budaya. Semakin kesini tahun bertambah, semakin banyak budaya-budaya yang tidak benar. Ya. Maka jangan terlambat menikah, ikhwan. Terlalu lama menjomblo akan memberatkan dirimu sendiri. Nanti tahun 2023 ada lagi budaya baru, tidak tahu apa lagi. 2025 ada lagi budaya baru. Jangan. Ini terlalu mengerikan sudah budaya-budaya kita ini. Ya. Dan itu yang menjadi permasalahan utama, ikhwas sekalian. Ketika, ya, mohon maaf kita harus sampaikan, ketika budaya lebih dipercaya daripada agama, lebih diyakini kebenarannya dari agama. Agama mengatakan yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah, mudahkan dan jangan persulit. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma uridu an asyukku alaik. Dalam ayat Al-Qasas tadi ayat 27, saya tidak mau memberatkan dirimu wahai Musa, kata Syuaib, calon mertua kepada calon menantu. Calon mertua mengatakan wa ma uridu an asyukku alaik. Ini menjadi budaya yang harusnya diikuti. Ini menjadi agama syariat yang harusnya dijadikan budaya di kita. Wa ma uridu an asyukku alaik. Saya tidak mau memberatkan dirimu. Berbeda dengan sekarang, kalau bisa kau dikasih mahal, kenapa harus dikasih murah? Iya, ini zaman sekarang begitu kan. Kalau masih bisa saya tambah. Bayangkan ikhwan, saya kasih nikah seorang ikhwah dari Sidrap. Saya kasih menikah dengan akhwat yang dia suka, itu pun ketemu sebentar sekali, ya, pulang kajian,
Ini anak Barbarossa juga. Sekarang sudah 2 anaknya juga. Anggota saya ini. Saya kasih nikah, saya datang ke Jeneponto. Jadi bayangkan ikhwat Sidrap ketemu akhwat Jeneponto. Akhwat Jenepontonya keturunan Karaeng. Itu beratnya luar biasa. Kita datang dari setelah sholat asar sampai maghrib itu tambah mau mundur ini anak kodong dari Sidrap. Ketika kemudian sampai di sana, awalnya cuma berapa pikul beras, ditambah dengan berapa ini, sampai ke di sana dibilang tabe ini karena Karaeng, ada lagi uang ininya, uang adatnya. Bahkan yang terakhir itu yang paling tidak masuk akal, dia bilang tabe ada itu uang buka pintu nanti. Kau tahu itu uang buka pintu, ikhwan? Apa itu uang buka pintu? Antum tahu itu uang buka pintu apa itu, ikhwan? Maksudnya kalau ada orang mau menikah, kalau dia mau menikah dengan ini akhwat, kan ada kamarnya ini akhwat ceritanya toh. Iya, itu yang dibeli. Kalau mau dibuka pintunya harus dikasih lagi orang kayak 300.000, 1 juta untuk buka itu pintu. Masa buka pintu saja bayar? Coba. Tapi ikhwan, maha baiknya Allah. Hampir mi mundur kodong. Nah kobi mau mi menangis kodong ini ikhwan. Nah dengar mi ini perwakilannya ini akhwat banyak sekali maunya. Mau mi mundur karena dia datang jauh-jauh mungkin datang dari Makassar ke Jeneponto. Dia bawa mi bapaknya, dia bawa mi mamanya. Ada mi kesepakatan dicapai toh. Tambah lagi di sana, ternyata tambah banyak lagi adatnya ini orang Jeneponto. Apa yang terjadi, ikhwan? Saya bilang sabar kau, jangan pelan-pelan. Nah, ada saya cuma coba lobby dulu. Kalau dia tidak mau, mundur meki. Wih, qadarullah. Pas dia sudah bilang semua syarat-syaratnya, ada uang beras, termasuk uang kuda. Ada orang Jeneponto di sini. Itu di kesepakatan awal tidak ada kuda. Tiba-tiba dia bilang karena ada 100 tamu, 3 kuda disembelih. Wih. Langsung gemetar itu tangannya itu ikhwahku kodong. Saya lihat bebe, sabarku. Tenang. Saya juga berusaha kalem toh kayak tidak ada masalah, tapi dalam hatiku saya bilang bede. Kalau saya tahu dari awal tidak kesini kak. Saya bilang ada uang buka pintunya, uang berasnya, uang kudanya, uang Karaengnya. Subhanallah. Iya. Kalau ada orang Jeneponto mungkin tahu ini adat. Iya. Makanya kalau ada orang Jeneponto perbaiki sedikit. Itu juga yang paling berat itu kalau di daerah Bugis Bone. Baik, banyak tong itu Bone pak. Ada tong pengalamanku saya di Bone. Subhanallah. Bone, Sidrap, lumayan tong. Gengsinya orang di sana tinggi, ikhwan. Ada pernah terpaksa pernah palsukan KTP-nya hanya untuk dapat tulisan 4 huruf di depan namanya, ANDI. Serius kak, Andi. Karena yang akan dinikahi Andi. Terus dia tidak ada Andinya. Maka caranya dia bayar itu kelurahan. Dia bilang saya mau nikah tidak ada Andiku, tidak diterima. Harus beda yang ada di KTP tertulis. Kan biasa ada orang tidak ada Andi namanya, tapi dia keturunan Andi. Dia betul-betul keturunan Andi, tapi tidak ada tulisan Andinya. Tidak mau itu bapaknya akhwat. Dia bilang saya harus lihat di KTP harus ada tulisan Andi. Ada orang Bone di sini? Tidak ada mau mengaku. Orang Bone ki. Iya, toh ada toh betul itu adat. Kalau Andi motongnya harus sama Andi, toh ada atau tidak? Ada. Tanya ini orang Bone. Iya, ada. Dia mau nak kasih nikah anaknya kecuali sama-sama Andi. Oke, kalau sama-sama Andi, oke lah. Dicarikan juga Andi. Ini juga ikhwan konon dia bilang saya Andi pak, cuma bapakku tidak kasih namaku di KTP. Oh tidak bisa deh, harus ada KTP. Coba bayangkan, pentingnya itu nama dalam tulisan kah? Terus kalau kau keturunan Andi, langsung kau masuk surga begitu? Apa? Gitu? Coba bayangkan itu deh ikhwan. Ya Allah. Tapi itu yang di Jeneponto, bagaimana solusinya? Ada azan, tiba-tiba azan maghrib toh. Saya bilang, tapi pak, kalau begitu kami sudah dengarkan semua permintaannya. Bisa kami jawab setelah sholat maghrib karena sudah azan. Ya. Terus itu yang tadi imamnya toh, imam yang kan ini imam yang dipanggil ini orang Jeneponto Karaengnya, imam masjid juga. Tiba-tiba langsung ke dia bisi, Pak Ustadz bisa isi ceramah dulu sedikit. Dalam hatiku bilang, kesempatan. Ini saya tunggu memang. Saya bilang, ku gas-gas mentomi ini. Saya bilang, bisa Pak, bisa. Iya, banyak sekali jamaah fans tak di sini. Saya bilang, bisa Pak Imam. Karena dia juga imam masjid, dia juga jadi perwakilan keluarga. Saya bilang, ini nih. Nah kasihkan nggak lagi mimbar Pak ku kasih. Itu dia bilang ceramah 10 menit, saya hantam 15 menit Pak. Dan 15 menit itu saya bahas masalah rezeki ikhwan. Supaya tidak terlalu menyindir toh, saya bahas masalah rezeki dan keyakinan. Wih,
Langsung saya bahas, kalau ada orang yang tidak terlalu percaya dengan rezeki dari Allah, kalau ada yang masih meragukan bahwa ada masa depan yang atur Allah, maka saya kasih tahu kepada kalian semua yang hadir pada hari ini, bahwa yang paling dekat dengan rezeki, yang paling memudahkan urusan saudaranya. Begini-begini. Dia bilang, karena setiap yang menolong saudaranya pasti akan ditolong oleh dirinya. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Bahkan diikat pertolonganmu sesuai dengan kemampuan saudaramu. Kata Rasulullah, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang selesaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah selesaikan kebutuhannya. Dan diantara kebutuhan yang paling urgent untuk diselesaikan, ikhwas kalian, adalah pernikahan. Langsung begitu, betul tahu. Begitu karanya. Iya. Saya tidak sindir dia, Pak, karena kita elegan toh berbicara. Jangan sindir bilang, termasuk adat kuda, jangan. Langsung kita usir orang. Tapi begitu. Turun dari mimbar tuh, masalahnya itu tadi rezeki dan keyakinan. Sudah turun dari mimbar, nah kok bika ustaz, jadi berapa kemampuan? Langsung ku bisik, Pak, sesuai mikodong kesepakatan awal. Jangan ada tambahan buka pintu, tambahan kuda, bikin coto kuda. Jangan itu Pak Kodong, karena ini orang datang dari Sidrap sesuai dengan hasil kesepakatan WA-nya. Ibunya ini laki-laki dan ibunya perempuan. Kita ini sebenarnya datang mau mamiki formalitas. Jangan lagi ada tambahan. Dia bilang, ustaz begini mo, itu kalau kuda banyak di sini kuda, saya carikan ki. Coba bayangkan. Dia bilang nanti begini, nanti kita bakuan. Kalau beras ustaz tambah-tambah nih. Kalau uang buka pintu itu nanti baku atur kak. Saya bilang atur bagi Pak Imam. Masya Allah ikhwas kalian, dimudahkan. Ini yang dibilang, selama anda berada di jalan yang benar, Allah akan buka satu-satu jalannya. Memang kelihatannya buntu ikhwan, tapi ada jalan selalu Allah buka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan buka satu-satu jalan yang dia mau. Jadi antum sudahlah fokus. Nah sekarang boleh enggak, pertanyaan ini ya muncul. Orang tua ada yang berargumen begini, dengarkan baik-baik. Ini kalau kita juga orang tua, ini jawaban dari judul kita. Orang tua bilang begini, dan ini wajar ya, namanya juga seorang ayah, mau dia panas anaknya toh, supaya anaknya ini jangan sampai dia menikah dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang tuamu bilang begini ikhwan, khususnya akhwat juga ini, dia bilang, saya Ustaz mau kasih menikah anak perempuan saya dengan PNS karena 3 hal. 1 Ustaz, kalau PNS dia sudah dijamin oleh negara, gajinya jelas, tinggal diatur bagaimana pengelolaan uangnya. Yang kedua, kalau dia pensiun, ada yang dinamakan dengan tabungan pensiunnya Ustaz. Jadi kalau dia sudah tua, anak saya nanti aman, cucu-cucu saya akan aman. Yang ketiga Ustaz, kalau dia PNS, ada tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Itu menjadi kenyamanan bagi saya. Apa salahnya saya syaratkan PNS? Nah kalau ada yang bertanya begitu ikhwan, maka kita jawab juga dengan 3 hal. Perhatikan, kasih tahu dia bahwa yang paling pertama dalam masalah rezeki itu adalah mendekati pemberi rezeki, sang pemberi rezeki. Siapa sang pemberi rezeki? Allah. Bahwa kadang-kadang rezeki-rezeki yang jelas itu dikalahkan dengan rezeki yang belum jelas. Dan kalau, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau dia memang lulus PNS dan alhamdulillah sesuai dengan harapan Anda, mudahkan. Itu sudah rezeki dari Allah. Tapi kalau dia tidak lulus PNS lalu kemudian kita paksa ini anak sampai PNS, itu sudah jadi kezaliman. Jadi perhatikan ikhwan, saya tidak haramkan mutlak orang tua mensyaratkan anaknya dapat jodoh PNS sehingga dia punya menantu PNS. Tidak saya syaratkan, saya tidak haramkan. Tapi beritahu bahwa kadang-kadang yang pertama harus dia tahu, cara terbaik untuk mendapatkan rezeki mendekati sang pemberi rezeki. Siapa sang pemberi rezeki? Allah. Yang kedua, beritahu orang tuamu. Beritahu orang tua yang kemudian mensyaratkan PNS bahwa ingat, kadang-kadang kita berharap sesuatu dan ternyata sesuatu yang kita harapkan mengecewakan. Karena semua yang bergantung pada makhluk dan yang terikat dengan makhluk, PNS itu pegawai negeri sipil yang gaji negara. Negara ini punya presiden punya perdana menteri, perdana gubernur dan seterusnya. Ini semua makhluk.
Yang kasih juga mereka rezeki Allah. Dan belum tentu akhirnya baik. Kalau Anda PNS, apa kemudian Anda dijamin pensiun? Semuanya harus dijamin pensiun? Tidak juga. Ada juga PNS yang kemudian nauzubillah korupsi, nauzubillah ya, terpaksa harus masuk penjara. Ya, ada juga. Jadi jangan selalu diukur sesuai dengan kacamata kebaikan kita. Yang ketiga, ikhwan, sampaikan kepada mereka ya, bahwa sumber kekayaan yang akan jauh dari kefakiran itu bukan menjadi pegawai, tapi sumber kekayaan yang disunnahkan Rasulullah yang dekat dengan kekayaan itu justru dekat dengan perdagangan. Namanya tijarah, jual beli, perdagangan. Tijaratan lan tabur. Dalam ayat Al-Quran dalam surah Fatir dikatakan ada tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Berdagang, ya, bikin usaha, bikin CV-nya, bikin apanya, bikin pekerjaannya, ikhwan. Dan kemudian Anda berusaha sedikit-sedikit jualan. Jangan malu jualan, ikhwan. Ya. Jangan malu. Yang malu kalau kau korupsi, ikhwan. Kalau makan makanan haram, Anda boleh malu. Tapi kalau Anda jualan, jangan malu. Ya. Saya jualan baju, ikhwan, saya tidak malu. Ada orang beli, ada orang DM saya, Ustaz mau pesan baju Palestina tak? Oke, saya DM kan, ini nah, tabede, WA kini anggotaku, pesan ki di sini. Ustaz, saya mau, kalau saya biasa ada kebab dari kedai saya upload di story saya. Saya bilang ini kebab dari kedai Ruang Atap Langit. Dia bilang, Ustaz, di mana caranya dipesan? Adalah langsung pesan sama saya, pesan 5 Ustaz di WA saya karena saya upload di story WA. Saya bilang, oh iya, siap, kirimkan alamat tak? Saya jawab, saya jualan makanan, kenapa malu? Ya, jangan malu, ikhwan. Ini perdagangan sumber kekayaan. Dan orang yang mau berdagang sedikit, karena rata-rata orang malu berjualan, padahal ini jelas-jelas halalnya. Ahallallahul bai'a. Mohon maaf, sampaikan pada orang tua yang sangat tergila-gila dengan PNS. Mohon maaf, namanya sistem kepegawaian itu sistem. Dan diantara buruknya sistem kepegawaian adalah naiknya dari satu angkatan, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, dari tingkatan ke tingkatan yang lain. Itu sangat lama prosesnya dan terkadang tidak bisa dihindarkan dari yang haram, yaitu sogok. Tanya, hampir semua kantor yang ada pegawai negerinya ada sistem sogok, ikhwan. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin masuk langsung jadi bos. Tapi mohon maaf, berdagang, kalau rezekimu bisa jadi Anda baru berdagang hari ini, baru 6 bulan Anda jadi orang kaya. Ada yang berdagang seperti itu. Tidak ada istilah terbentur dengan atasan, terbentur dengan tingkatan. Tidak ada. Tapi pegawai negeri, coba, Anda mau langsung kaya di pegawai negeri, bosmu saja belum kaya, nggak bisa. Ini yang perlu dipahamkan, bahwa jangan terlalu tergila-gila dengan PNS. Ya. Seakan kalau bukan PNS hina. Ada tahu keluarga begitu, ikhwan? Saya kasih tahu juga. Dia bilang pokoknya ini keluarga-keluarga PNS. Yang bukan PNS tidak boleh jadi keluarga kita. Wih, ngerinya. Ada tuh. Bapaknya PNS, anaknya PNS, semuanya nak kasih PNS. Jadi dia misalkan bapaknya PNS di kantor Pemprov, ibunya di kantor Pemkot, anaknya di kelurahan, anaknya di mana. Jadi semua menantu-menantunya, nanti cucu-cucunya ini keluarga-keluarga PNS. Subhanallah. Dan itu baku konek-konek nih, oh ini dari Pemprov, dia minta lagi supaya istrinya lulus di Pemkot, dia minta lagi anaknya. Baku begitu-begitu dia orang di pegawai negeri. Kecuali yang mendapat rahmat Allah. Ada tuh orang baik, banyak. Tapi begitu, ikhwan, sistem ini susah membuat kita cepat kaya. Maka jangan terlalu fanatik. Boleh nggak usah jadi PNS? Boleh. Bapak saya PNS, ikhwan. Bapak saya PNS, dosen. Bahkan jadi direktur sekarang di Politeknik. Bapak, apa saya tidak suka? Saya suka saja. Yang penting Bapak tidak sogok jadi direktur. Yang penting Bapak tidak sogok waktu jadi PNS, murni karena dia layak jadi PNS, jadi dosen. Silakan aja, tapi tidak boleh dijadikan syarat. Saya anak-anaknya ayah saya tidak ada yang jadi PNS. Kita berdagang semua, kita mengajar Quran, berdagang dan seterusnya. Apa kita mau mengatakan kita hina? Oh, tidak bisa dong. Apa Anda menghinakan seseorang hanya gara-gara dia bukan PNS? Tidak bisa. Jadi ini perlu kita sama-sama bendung, ikhwan, pemikiran-pemikiran bahwa
PNS lah yang terbaik, PNS itu kewajiban, PNS itu keharusan. Iya, apalagi mau menjadi menantu idaman saya, Anda harus jadi PNS. Wah, itu semua menyesatkan dan itu tidak ada dalilnya baik dari Quran, hadis, qiyas, ijma' sahabat, semuanya tidak boleh dibenarkan para ikhwah sekalian. Nah, para ikhwan yang dimuliakan Allah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir ya, untuk menutup kajian kita pada kesempatan hari ini, ya saya kira sudah panjang lebar tadi saya berbicara. Ada satu hal lagi yang terakhir yang perlu kita sama-sama perbaiki ya Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Satu lagi yang perlu kita luruskan ya, bahwa PNS tidak semuanya hina, tidak semuanya sogok menyogok. Ada juga orang-orang mulia di sana, orang-orang yang Masya Allah bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan baik, bekerja dengan mulia. Orang-orang ini banyak di PNS. Tetapi mohon maaf saya harus mengatakan bahwa ini mereka harus bekerja keras karena yang mereka hadapi sistem. Maka mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ikhwah sekalian dan akhwat, para ibu dan para ayah yang menyaksikan kajian ini, kita doakan agar sistem di negara kita bisa berubah, agar tidak ada lagi budaya sogok menyogok, agar tidak ada lagi budaya siapa yang punya kedekatan dia yang didahulukan, siapa yang punya relasi dia yang diutamakan. Ini yang kita harus hilangkan dalam tatanan budaya masyarakat kita di Sulawesi Selatan dan di Indonesia secara umum. Maka orang-orang baik di PNS, siapapun yang memegang jabatan, mulailah dari diri Anda. Saya nasihatkan kepada seluruh pegawai negeri, seluruh dosen, seluruh pejabat, Andalah yang memulai sistem itu. Karena kalau Anda tidak memulai, siapa lagi yang akan memulai? Perubahan sistem itu dimulai dari kesadaran masing-masing orang yang memegang jabatan. Kalau dia berubah, dia berubah, lalu kemudian dia membuat sistem yang baik, tidak ada sogok menyogok dan seterusnya, maka nanti untuk anak-anak cucunya, untuk generasi selanjutnya itu akan menjadi sistem lagi. Sistem itu dibentuk dari pengorbanan, perjuangan orang-orang sebelumnya. Dan itulah yang kemudian bisa merubah sistem. Maka dimulai dengan kesadaran diri, sadar bahwa ini tidak benar, merubah yang salah, dan itu perlu kemudian kita luruskan secara bersama-sama. Saya kira demikian para ikhwas sekalian ya, yang berbahagia ya. Nanti kemudian insyaallah kita buat kajian-kajian lagi tentang anak muda dan seterusnya ya. Di waktu-waktu alhamdulillah ini sudah mulai kajian dibolehkan dan seterusnya. Tetap jaga kesehatan kalian semua, minum ya makanan-makanan, minum minuman yang bergizi, makanan yang bergizi ya. Minum hal-hal yang insyaallah bisa mencegah kita dari penyakit, madu, propolis, kurma dan hal-hal yang lainnya, buah-buahan. Antum paling tahu karena yang paling penting dalam diri itu ya imun ini, imun harus kuat. Nih kalau antum mau terhindar dari penyakit ya imunnya diperbaiki. Itu yang bisa saya sampaikan ikhwas sekalian ya. Jazakumullahu khairan, sallallahu ala nabiyina Muhammadin ya. Ada yang mau bertanya? Ya, yang di Facebook ini mohon maaf kita tidak buka pertanyaan online ya. Yang hadir ada yang mau bertanya atau ada yang punya cerita yang ya, lucu atau kasihan ya. Ada yang sudah 10 tahun daftar PNS belum lulus-lulus? Atau ada yang senasib dengan judul ini? Tidak diterima Kak Ustadz gara-gara bukan nggak PNS, tidak ada gitu? Aman gitu? Kodong ya. Ya, di saat yang sama teman-teman kalian ada yang seperti ini kodong. Iya. Ini realita, judul ini dari fakta bahwa ada orang yang ditolak berkali-kali karena dia tidak lulus CPNS. CPNS, calon pegawai negeri sipil. Ya. Dan itu yang terjadi. Nah, ini juga butuh kolaborasi teman-teman. Dari ikhwahnya berusaha untuk mapan, dari akhwatnya berusaha untuk membujuk keluarganya. Ya, jadi kalau akhwat didatangi seorang ikhwan, antum jangan persulit. Para akhwat harus berusaha membujuk orang tuanya supaya kemudian dia mau ya memudahkan urusan calon suaminya. Ini kolaborasi. Jangan akhwat juga jadi provokator untuk kemudian dapat uang panai banyak dan seterusnya. Kalau antum mengharapkan uang panai banyak para akhwat, percaya antum akan terlambat menikah ya. Dan itu bahaya, mudorotnya besar ya. Ada seorang akhwat dokter spesialis ya, sampai 37 tahun tidak ada yang lamar-lamar. Kenapa? Karena waktu dia masih muda, esket dokter selalu datang ikhwan melamar. Ada beberapa ikhwah datang melamar yang sama-sama dokter, ada yang pengusaha dan macam-macam, tapi dia tolak 5 orang
Ya, selama dari eskednya sampai spesialisnya itu kan esked ke dokter saja 2 tahun ya. Dokter ke spesialis 3 tahun atau 4 tahun. Selama 6 tahun 5 ikhwah dia tolak. Akhirnya sampai dia spesialis di usia 32 tahun dia sudah menunggu lagi, tidak ada yang datang-datang. Sampai usia 37 tahun dia sudah punya mobil, punya klinik. Tidak ada gunanya. Saya tanya para akhwat, ada nggak gunanya kau jadi orang kaya tapi tidak ada laki-laki berani lamar kau? Ya. Tidak ada laki-laki berani lamar kita. Kita sudah kaya ini, sudah spesialis kita. Dokter spesialis, sudah punya klinik. Tapi usia sudah 37 tahun, tidak ada orang berani lamar. Ya. Karena waktu dia masih muda, dia sering nolak orang. Nah ini ngerinya ini. Hati-hati tuh. Makanya kalau kita punya adik perempuan, ada yang datangi, adik tak, kita bantu ikhwan untuk sampaikan ke orang tua tak, mak, jangki persulit anak perempuan tak, jangki persulit adekku, karena kalau kita persulit adekku nanti saya dipersulit sama calon mertuaku. Karena rumus kehidupan itu ikhwan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit. Kalau anda persulit urusan orang lain, anda dipersulit oleh Allah. Kalau anda mempermudah urusan orang lain, anda dipermudah oleh Allah. Saya dulu waktu menikah dikasih mudah sama mertua saya. Ketika adik perempuan saya dilamar oleh adik ipar saya kasih mudah. Ditanya, waktu itu saya ditanya, jadi berapa Ustadz saya kasih naikkan adik tak? Saya bilang berapa uangmu? Kalau tidak ada nanti saya ngurus. Jadi itu adik ipar saya pulang dari Saudi, ya cuma 2 minggu saya ngurus semua. Gedungnya apanya saya ngurus. Kita permudah. Akhirnya adik-adik saya yang saya juga dipermudah Allah, dia juga kita permudah. Ya. Begitu rumus kehidupannya. Jadi insya Allah antum mudah-mudahan istiqamah. Ya tadi jangan lupa itu tadi pelajaran dari surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa dari ayat 21 sampai 27 itu sampai 28 itu luar biasa kisahnya. Ya, antum belajari baik-baik, para akhwat juga demikian. Ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya kira itu ikhwah, kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman di YouTube ya, di Unfa Channel, di YouTube Unfa Channel dan di Facebook Unfa Channel, jazakumullah khairan. Kalau ada yang salah datang dari saya minta maaf. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, dan kita kembalikan kebenaran semuanya kepada Allah karena semuanya hanya milik Allah azza wajalla. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.